Baik, saya Hendra Pratama, dari S1 Manajemen. Dalam rangka melaksanakan ujian akhir semester S3 Humanisme, hari ini saya akan mempresentasikan pendapat saya mengenai mindfulness dan fokus. Sebagai pengantar, di era sekarang, ritme kerja, terutama pegawai kantoran, manajemen tugas akan dituntut sangat keras di sana. Kita akan dibombardir dengan deadline, dengan notif dari atasan atau rekan kerja, kemudian gangguan mungkin dari divisi tangga. Pikiran kita terkadang menjadi mindful atau penuh, pikirannya terlalu penuh, sehingga kita tidak bisa memprioritaskan pekerjaan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Hari ini kita akan membahas sebuah perjalanan bagaimana untuk mengubah kondisi pikiran yang terlalu penuh tersebut menjadi satu kesadaran penuh atau mindfulness. Tujuannya bukan untuk lari dari tanggung jawab, melainkan untuk menghadapi atau mempersiapkan atau membuat produktivitas harian kita dapat dilaksanakan dengan pikiran yang lebih jernih, lebih tajam, dan kita hadir sepenuhnya untuk mengerjakan tugas itu. Kemudian banyak dari kita merasa bangga apabila bisa melakukan multitasking, seperti bisa membuat laporan sambil mendengarkan Zoom meeting dan lain-lain. Namun, neuroscience membuktikan bahwa otak manusia itu tidak bisa melakukan multitasking, melainkan task switching. Otak kita melompat dari satu tugas ke tugas yang lainnya dengan sangat cepat. Dampaknya apa? Energi mental kita bisa terkuras dan tingkat stres bisa meningkat. Kemudian membuat kesalahan atau human error menjadi naik. Solusinya adalah pasti monotasking atau mengerjakan satu persatu atau fokus pada satu tugas terlebih dahulu dengan memberikan fokus atau atensi 100% pada tugas tersebut. Kita akan justru bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut lebih cepat dengan kualitas yang baik. Lalu bagaimana bisa kita menjaga fokus tersebut? Nah, disinilah fondasi mindfulness dibangun. Mindfulness bukan berarti kita mengosongkan pikiran. Secara psikologis, ini adalah kemampuan yang dengan sengaja dan dengan kesadaran penuh untuk memberikan perhatian pada satu momen tanpa judgement, tanpa memikirkan hal lain, fokus dengan apa yang dihadapi, apa yang harus dikerjakan saat ini. Setelah tugas tersebut terselesaikan, maka fokus bisa diganti ke pekerjaan berikutnya. Untuk memiliki ketahanan mental seperti itu, ada 7 sikap yang perlu kita latih. Pertama adalah melepaskan, yaitu membiarkan pikiran untuk datang dan pergi tanpa menahannya. Kemudian, no judge to yourself, tidak menghakimi diri sendiri, melihat situasi secara objektif tanpa buru-buru melabeli itu baik atau buruk. Yang ketiga adalah kesabaran, yaitu kesabaran bahwa diri ini sedang berproses menuju lebih baik. Keempat adalah pikiran yang pemula, artinya melihat rutinitas sehari-hari seolah hal baru, sehingga kita ada kemungkinan untuk menemukan cara-cara yang lebih efektif atau lebih kreatif. Lalu kepercayaan pada intuisi diri kita sendiri, artinya percaya dengan diri sendiri ya, dengan kemampuan diri, jadi tidak minder. Kemudian tidak mengejar atau fokus pada proses yang ada di masa ini. Jangan terlalu fokus melihat apa yang akan kita capai itu harus dicapai dengan cepat. Karena tidak semua hal bisa dicapai dengan cepat, maka kita harus fokus pada proses yang dilaksanakan. Lalu menerima. Menerima terhadap realitas saat ini. Karena dari penerimaan inilah kita bisa menyusun strategi dan tindakan yang tepat.
Kemudian tentunya dalam praktiknya tidak selalu mulus ya. Ada mitos bahwa orang yang fokus tidak pernah kehilangan konsentrasinya. Ketika Anda sedang fokus mengerjakan sesuatu, pikiran Anda pasti kadang melayang-layang memikirkan hal-hal lain. Itu sangat sangat wajar. Siklusnya akan berjalan seperti ini. Anda fokus pada satu tugas, tiba-tiba pikiran Anda melayang atau diajak ngobrol atau tiba-tiba kepikiran sesuatu. Kemudian Anda menyadari kalau Anda kehilangan fokus terhadap tugas tersebut. Kemudian Anda secara sadar mengembalikan fokus Anda kepada tugas tersebut. Ini ibarat kalau otot itu latihan beban, maka untuk melatih fokus ini adalah harus sering-sering menyadari kalau kita sedang tidak fokus dan mengembalikan diri kita ke fokus kembali. Lalu bagaimana kita mengaplikasikan hal ini di tengah jadwal yang padat? Mulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil seperti bangun tidur, mindful tidak langsung mengecek HP, berikan jeda untuk menikmati bangunnya kita ini. Fokus saja pada kita bisa bangun tidur, nikmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bisa bangun tidur, diberikan umur. Lalu kemudian makan, makan tidak sambil mengerjakan hal lain. Kadang kita makan sambil nonton atau makan sambil membaca. Menikmati makanan tanpa ada gangguan yang lain itu sangat penting juga. Lalu jeda transisi dari satu tugas ke tugas lainnya. Itu juga perlu untuk refocusing. Sebagai penutup, praktik mindfulness ini bukan sekedar teori. Secara ilmiah, pemindaian otak menunjukkan bahwa latihan kehadiran atau refocusing secara konsisten dapat menebalkan area otak yang mengatur pengambilan keputusan dan mengecilkan amigdala, yaitu pusat stres di otak. Membentuk fokus di dunia yang penuh distraksi bukanlah hasil yang ajaib atau cepat, melainkan sebuah rutinitas-rutinitas yang terkumpul yang nantinya menghasilkan hasil yang besar di akhirnya. Sekian presentasi dari saya tentang mindfulness dan fokus. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.